Oke, jumpa lagi bersama kami di Jaya Kata Casting Live dalam program apa, Verina? Lagu senang-senang. Hehehe. Keja. Natali Keja. Ini aku mau post dulu nih, post story. Ini Boleh, di boleh, Jakarta casting sekarang gitu. Iya dong. Live now. Oke, choose. Oke. Keja. How are you? Alhamdulillah. Kamu gimana? Aku baik. Puji Tuhan, alhamdulillah. Manggilnya apa nih? Manggilnya Keja, enaknya apa? Kamu manggilnya apa sih, Keja? Aku biasa manggilnya udah Kak Nat lagi. Kak Nat, bisa Natali, bisa Nat. Kamu Tahu. prefer apa? Li. Keja juga bisa desa Nat atau Keja. Oke. Apa aja aku nyaut kok. Oh iya. Dari mana tadi? Aku dari rumah. Dari rumah. Rumah di mana? Di barat. Ini jangan di share dong. Oh iya, nanti Oh, di Jakarta Barat. stalker. Di Jakarta Barat. Iya. Keja. Para stalkernya nyari. Aduh. Aku mau nanya Mm-mm. soal mungkin soal pendidikan kamu ya. Oke. Aku dengar kamu kuliah di Australia, benar? Betul. Di Australia kuliah di mana? Aku namanya di TAFE. TAFE itu TAFE. apa? TAFE. Jadi itu semacam kursus gitu sih, bukan university. Oke. Mm-mm. Terus? Jadi itu benar-benar sekolahan aku itu 70% praktikal. Oh, Iya. jadi lebih ke lapangan Yes, praktek. karena aku susah menghafal kan. Aku tuh nggak suka banget esai-esai. Jadi Teori. Iya, teori aku kayak cannot. Jadi ya gitu deh. Oke. Kamu jurusan apa? Aku ambil fashion design. Gimana? Designer. Fashion aku oke nggak? Design. Oke. I love it. Gimana? Kayak kayak emang Swag gitu. Iya, swag, Cosplay. terus kayak colorful, terus kayak banyak artnya, grafik, love. Udah cocok lah ya. Iya. Di fashion design itu apa aja sih yang dipelajarin? Waduh, aku banyak sih. Dari benar-benar dari jahit, dari bikin pola. Bener-bener kayak belajar bikin satu baju jadi gitu ya? Iya, nah. Ngegambar juga berarti. Ya? Ngegambar juga. Gitu. Udah pernah ngedesain nggak? Maksudnya karya yang kamu buat gitu? Pernah. 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 Waktu itu untuk tugas kah? Untuk tugas, jadi emang final projectnya itu kita bikin satu collection kayak mungkin 3 look. Oh. Jadi kayak atas bawah gitu. Itu final projectnya supaya lulus kita harus bikin itu. Oh. Bikin dari nol, bener-bener dari gambar awal semuanya. Wow. Iya, Terus gitu. hasilnya kayak dipamerin gitu? Iya, kayak ada fashion pameran show. tapi di sekolah doang. Oh, tapi bikin kayak fashion show gitu juga? Fashion show kalau ambil setahun lagi itu ada fashion show. Tapi punten gak kuat. Kenapa? Berat, menurut aku berat banget soalnya kan orang-orang tuh very kompetitif kan. Oh. Iya, jadi karena di tempat aku tuh kursus, jadi itu berbeda dari berbagai umur. Dari umur 17 tuh ada sampai umur 50, oma-oma juga ada. Sekelas? Wow. Iya, jadi kayak jujur pressure ya, Oh. pressure terus capek banget. Dan mahal. Iya. Iya. Nah, sebelum Iya. kita membahas soal kehidupan di sana, aku pengen tahu proses kamu ketika kamu daftar ke Oh. Ini university nggak sih maksudnya? Termasuknya lebih ke course sih. Course ya. Mm-mm. Gimana tuh prosesnya gimana? Prosesnya Apakah ada agent atau? Yes, aku pakai agent. Oh. Mm-mm. Beda dari Indo, ikut agent baru kesana. Betul. Oh. Gimana prosesnya gimana? Coba dulu. Prosesnya basically kan biasa ada pameran agent-agent buat sekolah luar negeri gitu kan. Yaudah aku ikut, terus ngobrolin kayak aku nggak suka teori bla bla bla. Oh, mereka ada rekomen ke sekolah ini, terus ya udah akhirnya kayak emang cocok sama sekolah itu. Oh, jadi mereka ngasih beberapa opsi. Betul. Akhirnya kamu milih ke PF ini. Ke TAFE. Ya. Oh Gitu. Begitu. Tapi berarti pas nyampe sana untuk stay di sana ya, tempat tinggal apa segala macam ngurus sendiri atau udah dari agent juga? Actually waktu itu aku tinggal sama adiknya oma aku. Oh. Untuk 1 tahun Oke. pertama, terus 1 tahun kemudian aku pindah. Gitu. Berarti basically tetap tempat tinggal nyari sendiri.
Iya, nyari sendiri. Oke. Nah, balik lagi ke yang tadi tuh soal biaya hidup di sana. Wow. Kayaknya emang mahal ya. Mahal sih. Nah, Gak ada warkot kan? Iya, nggak nggak ada. tahu sih, nggak tahu. Nggak pernah tinggal di sana juga sih. Ada. Di sana bukan warteg. Jadi gini, kalau misalnya udah akhir hari, in the end of the day, itu biasa ada sale makanan. Karena toko udah mau tutup. Jadi semua makanan tuh diskon kayak bisa 50%, bisa setengahnya. Itu tempat makan. Tempat makan. Kayak food court gitu. Iya, iya bisa di food court bisa, jadi kayak misalnya Chinese food gitu di bowl rice bowl Rice gitu. bowl. Dari harga aslinya kayak misalnya $11 bisa kayak diskon cuma $4. Oh my god. Iya, jadi itu kalau misalnya anak-anak kuliah ya ke mall kalau udah mau tutup. Karena semuanya diskon. Jadi Murah. sebelum sale itu ada, kalian berlapar-lapar ria dulu lah ya. Ntar dulu deh sel nih gitu Nggak ya. gitu maksudnya. Kayak gitu. Untungnya kelaparan belum pernah sih. Untungnya belum. Soalnya kan di sana bisa kayak beli Indomie juga kan. Indomie sana berapa kan harganya? 6.000. Oke. 6.000. 2 kali Dua lipat kali ya. lipat. Iya. Tapi termasuknya lumayan lah. Iya Lo, sih. maksudnya termasuknya lumayan murah daripada beli makanan beneran. Iya sih. Iya. Apa yang kamu lakuin di sana? Kan kamu tahu nih biaya hidup di sana lumayan besar lah ya. Mm-mm. Apa yang kamu lakuin untuk kamu sepenuhnya dibiayain sama orang tua kah atau Good question. Aku tuh jadi dibiayain kuliah sama tempat tinggal aja. Oh. Oke. Untuk makan, bayar tugas, belanja, bla 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 itu aku harus kerja sendiri. Oh my god. Lo tugasnya mahal-mahal juga kan? Justru yang menurut aku mahal banget tugasnya. Makanya aku nggak kuat. Makanya aku kayak udah deh cukup sampai sini aja deh what you gitu. gonna do? Aku itu kemarin kerja part time Part time apa? di kafe, Oh. jadi barista, sama kerja di pasar. Yang dia toko sate gitu. Kamu ngipas gitu? Tapi di sana kipasnya agak-agak fancy, pakai hair dryer api. Oh baik. Iya. Beda ya, nggak begini. tapi tetap pulang-pulang tuh bau arem gitu tetap. Tetap ya. Iya. Asap ya. Iya, jadi aku di kasir juga, terus kayak ya serve juga, nganter-nganter jadi waiter gitu-gitu. Seru ya. Selama 2 tahun tuh gitu. Selama 1,5 tahun. Oh. 6 bulan pertama aku kan masih menyesuaikan nih, masih Oh. kayak masih ya belajar juga bahasanya kan. Iya, iya. Kan bahasa Inggris. Cuma Australia tuh emang agak-agak sulit dimengerti gitu, agak kumur-kumur Karena Oh, tapi accent-nya. accent yang beda. Oh. gitu. Di sana mayoritas orang asli Australia kah atau Banyak campur sih. Campur, ya. Banyak campur. Cuma kebetulan di kuliahan aku tuh nggak ada orang Indo sama sekali. Oh. Oke, Jadi berarti ini makanya dari aku berbagai kayak macam berat gitu. berbagai macam negara lah ya. Berbagai banget. Afrika, Korea, Bhutan, Vietnam. Sempet ini nggak sih apa namanya? Seru ya, dari culture berbagai- shock gitu nggak sih? Culture shock pasti sih. Gimana cara Pasti. kamu ngatasin culture shock? Hangout sama mereka. Yang paling beda apa tuh kak? Kalau Waduh. Gimana ya itu? Itu harus dipikirin lagi. Aku tuh mikir. kirain ada yang kayak drastis banget gitu loh, kayak orang sana kalau makan gimana gitu, cara makannya beda apa? Lebih ke berteman sih, cara berteman beda banget Oh. itu. Kayak aku kan waktu itu sempat dekat sama orang Afrika, sama orang Filipina. Ini Mereka dekat tuh secara apa nih? deket, maksudnya Temenan. temen dekat. Deket gini deket. Terus? Teman dekat ya, maksudnya cara mereka berkomunikasi tuh kayak bisa beda banget gitu. Yang kayak ya sebenarnya sama kayak orang Indo sih sama aja. Iya. Kayak setiap orangnya beda-beda kan, Iya, personality-nya iya, juga bener. beda-beda, jadi ya Pernah ketemu ini nggak sih teman yang fake gitu? Upsi. itu kayak pasti deh, pasti ya. Soalnya kan emang nggak semua orang pasti cocok sama semua orang kan. Sikut-sikutan juga nggak sih di sana? Apakah di sana lebih lebih sportif orang-orangnya? So far di kuliahan aku tuh kompetitif, tapi nggak sikut-sikutan sih. Berarti secara sehat. Sehat. Biasanya secara Sportif sehat. lah ya. Bagus lah. Lebih ke ya udah gue nggak mau ngajarin lo gitu aja. Oh iya. Masing-masing lolo Iya, gitu. nah itu yang bikin aku berat tuh karena semua orang individual banget. Oh. Iya. Itu sih bedanya sama Indo.
Iya. Kita kan Dan- gotong royong ya. bener dan aku ngerti itu kenapa, karena ya ini kan kuliahan aku tuh emang tujuannya setelah orang lulus itu industri standar. Oh. Jadi kayak udah ready to be hired gitu. Udah siap, desainer mau milih ambilnya dari TAFE ini. Soalnya emang standarnya tuh Australian standard. Oh. Gitu. Jadi makanya tuh kuliahnya emang agak berat gitu standarnya. Karena mereka udah masang standar kalau desainernya langsung dari situ. Iya, harus Australian standard. Pantes berat ya. Gitu ya, makanya agak gak kuat bun. Dan langsung ditarik sama brand-brand gede gitu ya keluarnya. Sama desainer yes. Oh desainer ya. Mm-mm. Oh contohnya salah satunya apa tuh? Aku sih belum pernah kerja kan, aku baru magang-magang aja. Ada kayak brand, ada 3 teman aku langsung ditarik sama Zhivago namanya. Tahu Zhivago? Tahu. Yes. Serius? Oh my god, keren. Zhivago dia tuh Australian designer. Iya, dia sih keren banget. Itu nama orang atau nama brand? Nama Brand sih, kayaknya nama brandnya deh. Kayaknya brandnya Aku gitu. taunya Erigo soalnya. Oh iya. Baik. Ya, nggak apa-apa. Buruan ya. Erigo. Zhivago ya. Mirip. Tapi tapi apa ya, kalau menurut aku sih brand-brand Indonesia juga nggak kalah saing. Oh yes. Semakin maju lah ya. Bener, setuju banget. Kayak aku ngerasa semakin baru brandnya semakin gila gitu mereka ininya. Iya, brand-brand lokal sekarang udah keren-keren banget. banget. Ya ini salah satu contohnya. Oh, brand Ini apa lokal nih? ya? Ini apa nih? Ini namanya Container. Kontainer. Oh, brand lokal. Lokal, brand. Iya. Nice. Tapi nggak tahu nih desainnya lesson. Brand kita tuh bagus-bagus tapi tidak memikirkan kondisi. Terlihat bagus tapi tidak memikirkan kondisi kita sekarang lagi musim panas. Gitu ya. Beda sama di luar kan. Gitu, Coba mungkin ini ya, mungkin ada satu yang pengen gue koreksi dari brand-brand lokal. Lo boleh ngasih harga murah tapi kualitas harus tetap sama ya. Bener. Itu yang ngerasain. Bener. Kayak mending harganya agak dinaikin Iya, dikit tapi dikit. kualitasnya Iya, bagus gitu loh. bener. Karena kan saingannya juga sekarang makin ini. Setuju. Padahal secara desain sih udah ya oke lah. Udah bagus loh. Yang ada Kadang desainer. pernah nggak sih kan lagi ngeliat? Setuju. Pernah nggak sih lagi ngeliat baju terus kayak ih bagus banget terus pas dia ternyata brand lokal. Iya kan? Kayak kirain dari luar gitu. Bener. Sebenarnya malah kebalikannya. Aku sekarang kalau ngelihat baju bagus, aku udah langsung ini lokal ya gitu. Oh iya, Mm-mm. karena bagus-bagus kan? Iya, soalnya kayak sekarang orang ngambil di luar tuh udah apa ya? Karena produksi di Indonesia juga emang udah bagus banget. Benar. Mm-mm. Dan actually brand-brand Australia itu produksinya di Indonesia semua. Ya, Iya, serius. tahu. Karena di sini biaya produksi lebih murah kan. Bener. Oh, Produksi bener gitu. lebih murah, tenaga kerja juga murah. Jadi kayak even dikirim ke sana mahal pun tetap balik modal banget. Iya. Ya jadi sistemnya yang gue tahu mereka produksi di sini dengan biaya kecil terus impor dijual lagi ke sini dengan harga Iya ya, kalau aslinya dari sini gitu ya? Bener. Betul. Di sana itu ada kayak fashion festival gitu nggak sih? Fashion festival, fashion show banyak. Iya, salah satunya Banyak. yang pernah kamu. Pernah ikut gitu? Aku waktu itu pernah ada. Tapi ini as a designer karena yang aku tahu kamu model juga kan. Kita Oh, berbicara kamu iya. sebagai desainer. Desainernya nih sesuai. Wow. Iya. Waktu aku jadi aku tuh belum pernah ngedesain terus dijalanin gitu. Belum pernah. Jadi waktu itu aku sebagai student. Oke. Oh. Iya. Berarti as a student, Jadi kayak as ngebantu profesional gitu. ya? Yes, Ah. bukan. Ah. Jadi nggak dibayar full magang gitu, full volunteer. Oh, tapi si model pakai baju yang kamu desain? Bukan. Styling. Styling. Jadi aku sebagai dresser. Sebutannya dresser. Jadi kayak di backstage, model-model kan harus ganti baju terus tuh. Nah, aku yang gantiin bajunya. Oh. Iya. Berarti stylist ya jadinya. Apa tuh? Kalau di sana lebih sebutnya dresser. Oh dresser. Oke. Kalau di Iya. sini apa Verina? Ini kayak stylist gitu nggak sih? Ini Iya. baju udah ada, tinggal ya udah ini gini Kayak Wanda Harari gitu. nggak sih? Iya, kayak gitu. Kawanda. Oh iya benar-benar. Iya, betul. mirip-mirip Wanda gitu. Tapi kalau Kawanda kan lebih styling kayaknya. Itu kan benar-benar kayak dia pasti mikirin mood board, mikirin ya projectnya apa. Kalau ini kita pure udah ada baju, udah ada model, kita pakein gitu. Oh. Tapi kita yang jaga juga bajunya, nggak Oh. sobek, nggak boleh ini gitu-gitu. Oke. Gitu. Itu festival apa?
Namanya Perth Fashion Festival. Pearl. Coba. Perth. Perth. Perth itu nama kotanya. Iya, kota salah satu kota di Australia. Betul. Ibu kota Adelaide. Gak tahu. Oke, nggak tahu lagi. Bukan ibu kota Australia, bukan. Bukan. Ibu kota Bukan Australia apa? Ibu kota dulu ya. Gak apa-apa. Yang penting ketahanan nasional aja ya. Oke. Indonesia penyebutannya Pearl. Perth. Pearl. Perth. Kalau orang Indonesia Perth. Kalau orang Aussie-nya Perth. PETH aja. Susah ya. Perth ya. kita R-nya nggak bisa hilang ya. Banyak yang makan tempe orek nih jadi susah. Jangan salah, aku juga tempe orek banget. Oh iya. Tempe orek kan luar negeri. Aduh, lidah aku Indo banget. Kak, di Indo kan ada karir modeling, ada jadi talent juga. Kalau di sana dilanjutin nggak ini? Kalau di sana, Iya. actually aku pengen lanjutin. Oh. Nanti kan aku eventually bakal pindah. Oh sih. For good? Iya. Di sana? For good. Oh iya. Oh. Oke. Dan aku pengen banget nih ngejar karir kayak Jakarta casting gini, ikut-ikut casting. Tapi di sana. Amin. Amin. Doakan ya nanti kalau misalnya Pasti. ada project yang nyari ini, aku langsung call ini. Bang Rajo, jangan Iya. terbang ya. Oke, boleh kita melangkah ke step selanjutnya nih. Iya. Yes. Setelah kuliah. Aku sih pengen nanya ini, Apa tuh? katanya sih pernah ikut apa event apa sih? Oh iya, kemarin habis ada ajang apa nih kak? Baik, kemarin aku tuh ikut Indonesia's Next Top Model. Top berapa sih kemarin? Oh. Kemarin top 4. Oh my god. Iya, seru deh, seru. Udah berapa langkah sebelum grand final? Berapa langkah? Iya, berapa ya? Dua langkah. Iya kan? Mhm. Itu Keren sih. tahun kemarin. Tahun ini Tahun baru selesai. baru. Iya. Baru Februari kemarin baru selesai kalau nggak salah. Gimana prosesnya? Prosesnya, Casting itu loh ya? oh proses ikutnya. Iya. Oh, aku tuh emang dari dulu emang pengen kan, emang kayak ngelihatnya aduh udah tertarik gitu. Cuman aku ngerasa aduh gimana daftarnya gitu. Terus begitu aku udah mulai bikin konten, kayak ngerasa oh kayaknya gue bisa nih gitu, kayak ada gitu loh portofolio gitu. Terus akhirnya aku mau daftar. Pas aku mau daftar, gak lama kemudian aku kayak nunda dulu, oh nanti aja deh masih lama nih pendaftarannya Oke. gitu kan. Terus tiba-tiba aku dikontak kayak sama tim dari Iya, Net TV, iya. Oh my god, keren banget. Iya, jadi kayak tiba-tiba kayak Natali saya dari ini gitu-gitu kan. Mau Nggak pakai daftar. Itu keren sih. pakai tetap Oh, daftar. tetap seleksi Oke, tetap, iya. cuman kayak ditanyain mau ikut nggak nih, interested nggak? Itu sebelum seleksi ditanyain dulu. sebelum. Hmm. Iya, jadi Berarti kakak baru niat nih. Iya, aku baru niat terus kayak tiba-tiba dikontak. Sama langsung Keren kayak sih. langsung kayak gitu, langsung kayak speechless. Ya at least udah dilirik dikit lah gitu Oh, kan. iya. Iya, terus begitu akhirnya oh ya udah akhirnya aku interview online dulu. Interview terus habis itu baru kalau udah oke baru aku ngirim kayak cerita aku gimana pengalaman hidup. Basically kayak komkard lah, kayak ngirim komkard tapi lebih ke jalan cerita gitu. Habis itu baru masuk 30 besar. Udah langsung masuk 30 besar. Iya, Pasti kan setelah- daftar lebih dari itu ya. Mungkin proses penyeleksiannya lewat itu kali tadi apa? File ya. Itu pasti udah ribuan loh. Iya, Iya, masih ribuan sih yang daftar. Benar-benar, aku juga kayak ya udahlah cobain aja daftar gitu, kayak udah nggak mikir panjang, kayak udahlah sikat aja gitu. Kepo dong yang ditanyain apa aja sih? Nah itu. Ya. Ya ditanya waktu ini ya, oh jadi kita benar-benar ditanya semua aspek hidup, kayak pengalaman kita yang pokoknya basically yang kita suka, yang kita bangga, terus yang kita enggak bangga, yang kita kecewa sendiri itu apa. Basically mereka pengen tahu seluk buluknya kita gitu. Berarti bukan cuma as a model gitu ya? Bukan, nggak cuma itu. Oke. Jadi basically mereka, yang aku tangkap mereka tuh cari karakter juga, karakter yang super berbeda-beda. Oh, jadi bukan ya udah ini bagus di model gitu ya? Iya benar. Iya. 4 besar. 4 besar. Kamu ngerasa nggak saingan berat kamu dari mana sih? Ini kayak rival. Gitu. Wow. Awalnya aku ngerasa tuh kayak wah kayaknya ini cantik banget gitu kan. Iya, ada saingan juga. Kan? Iya, tapi makin lama makin kayak udah kompetisi, makin kayak oh enggak sih, semuanya beda. Oh,
punya ini masing-masing. Bener-bener beda, jadi kayak kita nggak tahu siapa yang pulang next gitu. Iya, bener-bener ya udah sikat aja gitu. Challenge-nya kita sikat aja, pulang atau enggak, yang penting kita udah did our best gitu. Itu sama kayak apa ajang putri Indonesia, Miss Indonesia gitu-gitu nggak sih? Mirip. Iya, kayak lo harus nunjukin apa sih kemampuan dalam diri lo yang ya gitu, itu yang digali sama mereka kan. Mirip sih, cuman kalau Miss sama Putri Indonesia mungkin lebih ke pageant. Oke. Iya, pageant tuh yang kayak Produk anggun, beredukasi, terus nanti kita bakal banyak kayak public speaking, kayak speaking English, Iya. gitu-gitulah kan, lebih kayak gitu. Kalau ini bener-bener pure skill lu keluarin di sini gitu. Skill apa emang? Wow. Ya, langsung ditembak ya. aku dance kebetulan. Oke. Dancer. Iya, ini ada dari ini siapa nih? Dari Leon. Dancing dong tuh deh. Agak berat ya bun. Freestyle Waduh, gitu ya. kamu dancer juga kan? Enggak. Dance-nya dance modern dance, break dance atau kan banyak tuh. Mungkin orang-orang nangkepnya kayak modern ya, Iya cuman kalau mau dispesifikin lagi lebih ke urban dance. Bedanya apa sih? Jadi tuh kayak ada hip hop, ada K-pop, Iya. terus ada, nah ini urban, terus ada kayak kalau kalian tahu ada locking atau wacking, Nggak tahu. ya udah pokoknya ini namanya urban. Oke, Gitu. urban. Emang Urban. Emang udah dari kecil aku tuh emang udah nari pindah-pindah genre gitu, Oh, sampai akhirnya paling cinta sama yang sekarang urban. itu lebih ke hobi. Lebih ke passion mungkin Oke. ya. Aku emang cinta banget gitu, kayak emang udah gak bisa berhenti, udah gak ada pilihan berhenti gitu. Keren. Nah, itu kan saya sering lihat videonya bertiga tuh, sekarang masih sering bikin video loh masih. Masih cuma udah agak jarang karena kita bertiga udah agak sibuk gitu kan. Keren videonya. Thank you. Ini ada dari fanbase-nya Natalie. Wow. Halo Nat. Hello. Aduh. Kalau mau ada pertanyaan, Fanbase-nya Natalie. Nama fanbase-nya apa? Nggak tahu. wow ada Natalie fanbase 27, terus ada Natalicious. 27. Banyak ya. 27 tuh tanggal lahir aku. Oh. Waduh, angkanya waktu itu. Iya ya? 2 atau 9. Wah. Iya. Ah iya. Iya. Oke. Masa hokinya banyak ya? Aduh, kita aminkan saja. Aduh. Berarti desainer iya, Gila ya. model iya, dancer iya, TVC iya nih. TVC itu dia. Aku tuh emang aku kan emang mulanya TVC modeling. Oh. Iya. Berarti pas pulang dari Aussie tuh awalnya casting TVC dulu. Aku tuh inget banget pulang dari Aussie, aku tuh coba sikat ke Jakarta dengan di rekening tuh 500.000. Itu pertama kali aku ikut casting TVC. Sampai akhirnya dapet project yang kayak 1,2 gitu. Ini sebut harga nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. Apa deh? Biar harganya naik. Amin. Project pertama kali apa? Boleh ceritain pengalamannya? Itu pas casting bayarnya atau ini? Aduh. Nah aku dengar kan ada casting yang bayar tuh. Iya. Kebetulan aku nggak pernah dapat sih. Oh, oke. Iya, untungnya belum nggak pernah dapat yang bayar. Cuman ya emang casting nggak langsung dapat kan, kayak emang susah kan dapetnya gitu. Iya pertama Tapi kali. for your information, casting itu nggak pernah ada yang bayar. Jadi kalau misalkan ada yang menawarkan seperti itu udah pasti penipuan. Benar-benar pasti ya emang pengen nilep aja kan. Emang orangnya agak. Iya. Ya teman-temannya sekali lagi kita tegesin, casting Yes. itu nggak ada yang bayar. Tidak bayar. Ya, untungnya Natalie ketemu sama orang-orang baik, Yes, orang untungnya. yang sportif gitu. Jadi Actually nggak semua baik. Ada ya. Iya. Kenapa tuh kak? kenapa? Aku pernah kayak dikeliruin gitu. Jadi aku casting online kan. Waktu itu dance, disuruh dance begini-begini. Terus oke, untuk dia ngomong sebut merek nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Bebas kan? Oke, ini bukan TV. Oke. Waktu itu dibilang untuk chat time. Oke.
Terus udah gitu aku udah ke lokasi nih, udah lock. Itu tuh kayak 1 hari doang langsung lock. Aku kayak wah lumayan juga nih gitu kan. Nggak ada proses workshop, fitting apa segala macam, Nggak ada, cuma casting online aja. Terus Oke, udah kita gitu ke lokasi. udah langsung ke lokasi. Terus bajunya tuh baju cheerleader. Aku kayak oh ya mungkin. Terus backgroundnya tuh green screen. Bajunya pas disuruh pakai itu tuh rok pendek banget, literally kayak hampir kelihatan underwearnya. Oh, Yes, sampai kayak pokoknya parah lah gitu. So kayak terus bajunya tuh crop top, jadi super duper seksi. Maksudnya kalau misalnya untuk reels doang ya oke lah, tapi kan ini untuk TVC kita nggak tahu buat apa gitu. Iya. Sorry, crop top tuh yang di atas. Iya, terus udah kayak gini kelihatan ininya lah. Terus udah gitu ternyata udah kayak aku dance. Pas aku udah pulang ternyata bukan buat Chatan. Hah? Terus dan waktu itu tuh aku bener-bener baru mulai, jadi aku nggak berani tuh yang kayak namanya protes. Terus yang kayak basically aku takut di blacklist lah sama agent sama brand gitu, karena kan aku bener-bener baru pindah, baru terjun gitu. Oh, first time itu? Itu kedua kali. Iya. Boleh di-spill nggak sih? Ternyata Iya, sudah. Ternyata buat kayak gitu aku nggak mau ngomong deh. Oke. Iya. Kamu Soalnya kayak aku nggak mau di spill nggak? nggak mau di Spill. hah? Mau spill siapa yang menawarkan proyek nggak jelas itu? Janganlah. Nanti kita ngomong di belakang aja ya. Ah, boleh. Iya. Tapi di depan juga nggak apa-apa. jangan. Emang sebenarnya acara ini buat pemberantas orang-orang ini. Waduh. Ya, bukan pemberantas sih, kalau dulu nggak ada. Iya. Ya lebih berhati-hati aja. Nanti ada berikutnya lagi kan. Iya. Itu yang kita jaga sebenarnya. Apalagi cewek tuh lebih rawan sih. Betul, setuju. Berhak kok, berhak buat misalnya udah nyampe lokasi syuting, kalau misalnya nggak setuju dengan ini Iya, berhak. iya. Betul. Berhak ngomong itu hak yang masing-masing ini ya. Apalagi Benar. belum tanda kontrak, belum apa-apa. Benar. itu berhak. Dan itu nggak ada tuh kontrak nggak ada. Iya. Oh, jadi bener-bener nggak tahu nih produknya apa, taunya Chatan. Taunya Chatan. Karena kan aku bener-bener ya udah taunya datang dance dibayar, udah gitu. Nggak, sorry, kamu tahu kalau ternyata video itu Bukan buat Chatan. dari mana? Aku nanya pas udah selesai syuting, ini sebenarnya buat apa sih kak gitu, kok nggak ada catatan-catannya, aku kayak gitu kan. Terus oh ini ternyata tuh emang brandnya ada di bajunya sendiri, tapi aku kayak oh ya itu aku pikir angka doang gitu loh. Oh, jangan-jangan Slot lebih kali bawah ya? gitu ya, slot gitu ya? Yes. Wow. Aku kayak aku di situ kayak oh my goodness, kayak oh my god, aku tuh langsung searching pas pulang, aku kayak ternyata ini gitu. Tapi ternyata tapi ya udahlah, udah aku ngerasa kayak ya udah lewat. Kalau sampai ke expose juga ya udahlah. Iya, maksudnya jangan sampai teman-teman yang lain juga kena kan? Betul. Nah. Jadi bener-bener itu pembelajaran aku sebagai freelancer. Karena aku nggak di bawah agency kan. Even agent perorangan pun kadang mereka nggak peduli kan. Iya, bener. Berarti Iya. kamu direct langsung sama yang punya project? Enggak, actually aku lewat agent. Oh iya. Si agentnya ini juga taunya Chatan atau? Iya, katanya begitu. Katanya maaf banget ya Nat, katanya saya juga taunya ini Chatan. Oke. Atau mungkin sebenarnya si agennya udah tahu, cuman Cuma Nah. kalau nyebut brand mungkin orang pada nggak mau kan. Iya, gitulah. Jadi aku Bukan, kayak ini sebenarnya harus disebutin walaupun ini mungkin Iya, ini karena kan pertanggung jawabannya kan. Kayak kitanya dipakai buat itu gitu loh. Heeh. Mungkin sebenarnya dari aku lebih ke untuk freelancer di luar sana, talent lebih harus ada tanda tangan kontrak. Ini untuk apa sebelum syuting itu harus, karena kita emang bener-bener apalagi orang-orang ini ya orang anak-anak rantau Iya. yang bener-bener kayak takut ngomong gitu, harus banget tanya-tanya ke orang itu wajib, jangan takut tanya. iya. Dan proses kita biasanya yang bergerak di dunia iklan ya, terutama sebagai model, selain lo casting atau sekarang banyak yang online ya, by file By gitu. file. Nah itu pasti ada proses yang namanya proses workshop, proses fitting sebelum kita syuting gitu. Betul. Nah kalau misalkan kamu tiba-tiba di lock terus langsung syuting,
mungkin patut dicurigakan bang ya. Enggak juga sih sebenarnya. Ada mungkin karena jobnya mepet. Nah, iya. Cuma emang kan sekarang udah ada Instagram, udah ada ini bisa lihat file yang mereka dulu sejarah Benar, di Iya. cross-check emang ya. bisa Benar. tahu. Jangan sampai ada eksploitasi kan. Betul. Itu sih. Ini Background ada ini dari Riantongi Pasaribu. Hai Karna. Hai. Ada pertanyaan nih dari Wijah Humaida. Oke. Kalau Kak mau tanya kalau untuk casting anak gimana ya? Wah, aduh. Ayo, casting director. Casting anak. Ya kebetulan kita lagi ada proyek juga bang. Iya. Ya casting ya lewat agensi. Iya. Yes. Lagi dan lagi udah sering banget kita sampai di live kita yang kemarin prosesnya. Ya kita share info castingan ke agensi. Kita selalu kerjasama sama agensi. Nanti agensi yang menyebarkan informasi itu ke teman-teman talent semua. Boleh dicari di Instagram mungkin Agensi yang qualified sekarang ya. Yang bertanggung jawab. Pastinya cari agensi yang ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Nurmainija ini. Wah, desainer favorit dari Indonesia siapa? Oh. Wow. Kalau sekarang Saya lebih ke sendiri. teman-teman ya. Oh, saya sendiri itu mungkin in the future ya. Aduh. Kalau aku, karena aku sekarang lagi kayak fokus lihat-lihatnya tuh banyak teman yang berkarya di wedding kan. Kayak Kohian Chen. Oke. Iya, terus ada juga Koyogi Pratama. Sama ada Tex Savorius ya kalau nggak salah. Itu juga keren. Itu lebih ke bridal evening. Oh. Iya. Kalau street mungkin kayak lokal ya. Lokal lebih ke lokal sih. Siapa? Ivan Gunawan bukan kan? Ivan Gunawan kayaknya aku ngerasa Kak Ivan Gunawan itu lebih ke pageant ya, lebih ke evening gown gitu. Kalau aku sukanya tuh yang simple, timeless gitu. Oh. Kalau Kak Ivan tuh yang kayak lebih mewah, megah Iya. gitu. Iya sih. Iya, Bener-bener. lebih style beda aja sih. Siapa kira-kira siapa tuh? Apa tuh? Apa? Favorite? Ininya apa istilahnya tuh? Kalau misalkan kita mengidolakan seseorang kayak gitu. Role model. Role model. Role model. Yang lokal. Waduh, lokal agak berat ya. Ya saya sendiri tadi udah. Ada kamu lokal tadi. Mungkin kalau lokal kadang mereka nggak desain sendiri juga, kadang mereka kan import juga. Iya, tapi maksudnya basically mereka, ini aku malah buka ini orang kan. Apa ya, mungkin lebih ke quality, gimana ya ngomongnya ya? Pertanyaan apa sih? Pertanyaan apa sih? Iya role model. Role model. Ya udah yang luar deh. Iya. Iya, yang luar deh. Kalau mau ini kan. Oh, mau oke. luar. Kalau luar, aku suka Alice McCall. Tahu kamu. Itu nggak tahu. Dia tuh kayak temanya tuh lebih yang kayak flowy. Terus kalau mau yang kayak unik itu ada Iris Van Happen. Aduh, Itu looknya unik-unik gitu. iya dia kayak apa tuh? Pokoknya unik banget. Nah, aku tuh beberapa kali ngeliat festival mode gitu ya. Bajunya tuh rada-rada kayak Aneh-aneh. nggak mungkin dipakai buat keseharian gitu. Iya, Jadi, ada apa sih yang sih kayak fungsinya? Itu untuk show. Hanya untuk show berarti. Yes, untuk emang namanya runway piece. Emang kayak itu emang nggak semua orang bisa pakai, emang karena orang desainer desain itu emang untuk di runway piece aja gitu. Berarti- Buat cari nama gitu Yes, berarti. untuk branding, untuk Iya. gitu. Soalnya aku sempet lihat yang kayak bajunya Iya. dibikinnya pas lagi di itu gitu loh. Iya benar. Kalau enggak yang tau gak sih yang bajunya miring begini Iya, gitu. itu nggak mungkin kan itu dipakai buat keseharian gitu. Benar. Oh, jadi enggak, aku tuh kira semua fashion show tuh bakal dijual gitu loh. Iya sama aku juga. Enggak. Basically menurut aku itu tuh emang untuk narik apa ya? Narik konsumen dari luar-luar. Iya. Yang karena mereka unik gitu Iya, kan. emang. Jadi emang nyari niche-nya. Tahu niche gak?
niche tuh kayak target market yang lebih kerucut lagi. Oh. Iya. Spesifik ya. Iya, Jadi kalau yang suka unik-unik kesini nih. Gitu. Iya, misalnya kayak kalian suka pakai bulu-bulu, kan nggak semua orang suka pakai Iya, iya, bulu-bulu. iya. Jadi niche-nya tuh benar-benar nyari orang yang suka nih bulu-bulu gitu. Ya kalau di musik tuh genre lah ya. Betul. Oke. Gitu. Nah, balik lagi nih ke apa pendidikan kamu nih. Mm-mm. Tadi kan kamu bilang kamu udah sempat ikut apa tuh namanya PFF itu ya. Mm-mm. Tapi sebagai dresser. as a student. Kalau Betul, as sebagai- profesional udah pernah belum? Kalau as a professional, yes, aku pernah styling. Jadi as a stylist gitu. Untuk project-project gitu juga, kayak untuk syuting Oh ya, Mm-mm. di luar kah? di sini. Oh di sini. Gitu. Karirnya di sini tuh banyak banget ya ternyata. Karena aku memang suka mengeksplor sih, Bun. Oh. Aku kayak gue harus coba ini, gue harus coba itu. Jadi kayak baru tahu. Ya jadi kayak biar bisa tahu gitu kayak kita kalau di someone's feet tuh kayak gimana, kayak kalau kita di posisi dia tuh bagaimana gitu. Oke. Iya. Senang explore ya. Senang explore, senang. Iya katanya sempat jadi anak lighting juga. Iya, sebut lighting katanya. Iya, aku dulu basic, tapi aku nggak ngerti gathering. Oh. Cuman kayak waktu itu kan, ini aku kerja sama cici aku sih. Oh iya, kakaknya Iya, pilot ya. cici aku kan foto video, terus kayak waktu itu dia ada project. Tidak nak, kamu jadi lighting ya. Terus kayak aku reflektor, terus kayak lighting, kayak butuhnya gimana, kayak aku disuruh-suruh aja gitu. Kayaknya jadi lighting tuh cakep ya. Wah, seru banget ya pokoknya, seru-seru. Ini biasanya yang digodain tuh anak makeup. Ini lighting. Anak lighting digodain. Lighting kayak modelnya di mana, terus kita reflekin gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu bukan ada kasus, bukan kasus sih sebenarnya, pernah syuting. Jadi di... Bang Raju mau di sini nggak? Oh enggak, kan Bener. Selalu. doang. Nanti selalu di belakang Oh, kamera. Pernah syuting, jadi salah satu astraganya itu perempuan. Oke. Apa talent? Lebih cakep, maksudnya. Cakepan cakepan astradanya. Menarik si ini. Talent gue kalah. Oh. Secara menarik ya, secara visual tuh ini. Gue bilang, lu jangan ini ya, jangan terlalu explore ya, gue bilang kan soalnya ada adegan pakai badut, lu jangan pakai badut juga ya, gue bilang di sono dia anak kamera, dia pakai kamera. Wow. Oh, ternyata dia pakai badut juga, si klien lihat wah kayaknya cakepan dia gitu. Terus Ya. di replace atau? Enggak, Oh, akhirnya oh. jadi godain, Iya, 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 itu iya. dia ini makanya, Wow. apalagi anak lightingnya begini. Lightingnya begini gitu. ya. Waduh. Kalau aku jadi modelnya pressure Iya. gitu. Lagi megang lightingnya, kayak model ganti deh. Aduh. Aduh. Gimana rasanya apa megang reflektor? Seru sih. Aku jadi kayak oh susah banget ya gitu ternyata. Iya. Jadi kayak emang bener-bener di balik video yang bagus tuh. Banyak Iya. pengorbanan ya. Iya banyak banget gitu. Iya, yang itu. yang kayak aku Iya. kayak waktu itu kan aku pernah kayak syuting ya syuting kayak outdoor, panas banget kan. Dan aku tuh bener-bener dituduhin sama satu orang dan orang itu kepanasan kan. Aku kayak gila sih. Makanya aku kayak Kak barengan aja yuk gitu. Maksudnya kayak jadi tuh bener-bener aku ngerasain karena kan reflect jadi lighting juga kan kita nggak bisa dituduhin kan. Jadi kita bener-bener panas-panasan, gosong-gosongan gitu. Jadi kayak jadi ngerasain aja sih. Jadi lebih appreciate lah. Iya. Oh, bener. Appreciate setiap Yes. pekerjaan gitu. Sebuah project itu kan bukan hasil kerja kita sendiri. Oh. Betul. kerja sama tim. Yes. Ya bagus sih kalau emang akhirnya bisa apa ya, bisa tumbuh rasa respect terhadap teman-teman kerja yang lain walaupun mereka adanya di belakang layar ya. Betul. Makasih. Curhat. Emang kamu biasanya di bagian mana? Talent koordinator. Oh, oke. Temen belakang Layar ya. Ada pertanyaan dari Cepi Gustika, cara jadi artis gimana kak? Waduh. Coba dijelaskan. Lebih ke modal nekat dulu sih. Ya, karena aku tuh pernah nyobain sinetron Oh, yang iya. kayak jadi ini doang apa tuh? Yang sekali doang apa tuh? Bukan ekstra sih. Feature. Iya kayak feature gitu lah yang kayak cuman bener-bener satu episode doang. Oke. Dapat dialog tapi. Dapat dialog. Waktu itu aku dialognya jadi selingkuhan orang. Oh. kayak
Baik. ini siapa mas gitu. Jadi tapi itu aku bener-bener ambil job itu untuk pure pengalaman aja. Kayak gue pengen nyoba gitu. Abis itu agak kapok. Agak kapok gue. Apa menjadi selingkuhan? Kapok di sinetron. Iya, kayak apa ya namanya? Gak tau, mungkin karena aku di situ belum siapa-siapa, jadi benar-benar gak dianggap gitu loh. Kursi aja nggak ada Bun. Mungkin emang dunia sinetron sama TV sih beda ya. Prosesnya beda-beda. Prosesnya beda-beda. Ya, jadi kalau kembali ke bakat ya, kalau ini nggak bisa dipaksakan juga. Iya. Nanti pertanyaan dari Gustika, dan Cepi tadi. Gimana Itu kembali cara- bakat, jadi nggak bisa dipaksakan. Iya. Kalau kayak Natali kan bakat semua nih. Iya. Waduh, Iya, ini bakatnya banyak banget ya. Indonesia mencari bakat. Ya menurut aku emang modal nekat dulu sih. Dari modal nekat kan kita tahu nih kita sukanya yang mana. Oh ternyata gue jago nih di sini gitu. Tapi kan nggak senekat yang apa ya? Kalau Natali kan punya basic nali atau ini dari awal kan harusnya basic dulu kan, punya basic ya. Bener, setuju. Takutnya dia nekat banget nggak punya apa-apa nekat. Iya sih, cuman aku kan kayak aku acting juga aku sebenarnya nggak bisa, belum pernah gitu. Tapi aku ya ikut aja casting, barangkali kepilih ya kan gitu. Biasanya karena punya bakat nari, biasanya itu udah Lebih luas. berjalan ini ya biasanya gitu. Iya. Tapi asik banget, jadi kan kayak kakak udah biasa depan kamera kan, jadi kayak nggak takut gitu. Nggak juga sih, kadang kita fake it till you Oh make iya, it. bener Tapi sih. aku punya pertanyaan, kamu kan nggak ada basic dance. Iya. Terus kamu awalnya masuk terjun ke casting gitu gimana? Ya itu tadi modal nekat. Iya kan? Iya benar, kayak ada bakat nggak? Kamu awalnya sih aku kayak dulu pernah ikut kayak acting competition gitu, terus kayak teater juga gitu. Oh ya. Basic. Ya. Ada basic. Ya basicnya kalau mau masuk mau terjun ya emang harus cari basicnya dulu di mana Iya. kakak. Iya. Iya. Ini ada lagi nih. Oke. Modal nekat jadi artis harus berteman sama artis juga nggak kak? Enggak sih. Sebenarnya tidak dipungkiri. Oh ya. Koneksi itu wajib, tidak dipungkiri ya. Ya maksudnya kayak pastilah kalau misalnya kayak kita kenal ini pasti kan membantu jadi kenal ini, jadi kenal itu. Jadi membuka ya. Pasti membantu, iya. Pasti. Cuman kalau emang nggak ada pun, ya itu modal nekatnya itu kan dengan kamu casting itu tuh ketemu director, ketemu koordinator, ya ketemu telko itu tuh udah sebuah koneksi sebenarnya. Jadi emang datang dulu casting gitu, coba aja. Tapi kalau ini kan banyak nih yang lo cobain nih, Nak. Suatu hari nanti lo bakalan concern ke satu bidang yang akan lo gelutin nggak sih? Apa tetap semuanya lo sikat? Wow. So far selagi bisa pengen disikat semua sih. selagi bisa. Cuman kalau misalnya nanti kalau udah pindah terus udah berkeluarga mungkin bakal lebih, aku pengen coba kayak buka bisnis kayak tapi untuk talent di Australia gitu. Tapi ya aku pengennya kayak bawa brand sama bawa model ke Australia gitu. Jadi kayak kita dari Indonesia we can all go international. Oh my god. Ya, I want that, kayak I have a dream untuk bisa ya kita sama-sama bisa berkembang lah intinya. Amin. Cuma mungkin itu Amin. masih perjalanan ya. Jadi Proses. kayak ya masih kayak dipikirin aduh gimana ya harus mulai dari mana dulu gitu. Kita mulai dari sini. Jadi dunia desainer ke depan ada kemungkinan bakalan kamu tinggalin kan? Atau jadi sampingan? Lebih ke pegangan sih. Jadi kalau misalnya aku udah nggak bisa melakukan ini itu, aku punya any other skill gitu. Dan itu adalah desain. Begitu juga dance. Kalau bisa dance sampai tua deh. Ada kok. Iya, kalau bisa sampai tua aku mau sampai tua. Nah, ngomong-ngomong soal modern dance apa tadi? Urban Urban. dance. Urban. Kamu pernah traditional dance gitu? Pernah Apa? waktu itu aku pernah belajar nari Bali. Iya tapi waktu itu Kecak? performance, bukan kecak. Kayak apa ya nari Bali aku nggak tahu. Pendek. Kontemporer. Kontemporer emang Bali ya? Ada juga. Ada juga ya? Atau kalau benar semua.
Iya, basically yang gini-gini apa ya? Kayak pendant gitu. Pendant ya? Ya. Iya, tapi waktu itu emang khusus buat performance, jadi nggak fokus banget gitu, nggak yang sampai jago matanya gitu, nggak, belum. Pasti julid sih. Iya kan? Biar Kayak ini nih, coba kasih mata julidnya dulu. plastik ya. Terus dari udah berbagai macam yang dicoba, ada nggak sih Kak kayak hal baru yang sebenarnya pengen dicoba tapi belum sampai? Oke, aku sekarang lagi pengen travel. Oh. Iya, karena aku ngerasa aku tuh udah banyak nih nyobain itu, hobi tuh udah gitu. Sekarang begitu aku udah ada kesempatan, udah ada waktu, ya waktu agak berat sih, cuman kayak ada uang sedikit-sedikit lah untuk traveling. Aku pengen travel sebanyak mungkin. Oke. Itu tujuannya untuk Memuaskan diri. Memuaskan diri sih. Tapi lu percaya nggak dari situ lu bisa menghasilkan uang juga kan? Betul. Iya kan, ada konten-konten kreator yang dia keliling dunia, Bener. dia buat konten terus. Kayak travel vlogger gitu. Iya. Betul, iya. Bisa jadi agensi talent juga. Oh iya, Iya. nyari talent duluan. Iya benar. Ada teman namanya Irfan kenal ya? Irfan enggak Iya, kenal. dia kebet itu. Jadi misalnya Indonesia butuh talent ini dari luar, dari Spanyol atau dari mana, dia datangin. Misalnya dari Spanyol butuh ini dari Indonesia atau dari Singapura, dia bisa datangin gitu. Oh, karena dia udah kenal model dari Iya. luar negeri gitu ya. Oh, Kayaknya wow. dia satu-satunya buat ikan. Dia Oh ya? Keren sih itu. Wow. Dan Tapi aku pikir udah banyak kan talent dari foreigner kayak dari Ukraine, dari Spanyol, Brazil gitu kan. Udah banyak yang stay di Indonesia kan, Bang? Iya, tapi nggak semuanya looksnya yang bisa Yang dicari. orang kaya. Oh. Pernah juga ada pengalaman itu sekitar 12 tahun yang lalu. Oke. Ternyata di Australia ada kejadian sama kayak kita sekarang. Saya pernah pakai talent dari Australia. Ternyata dari agensinya itu dipotongnya jauh banget juga kalau kita nggak bayar sepenuhnya. Wow. Wow. Itu talentnya dari Australia. Agennya dari Dari Indonesia. Australia. Oh, dari Australia juga. Wow. Aku pernah juga. Setelah berapa tahun kita syuting lagi sama dia, langsung kontak langsung orangnya. Dia bilang kita kemarin kita nggak dibayar pun ya. Nggak dibayar pun kok. Ini ternyata dibokisin. Wow. Tapi bagus juga kalau misalnya buka di Australia keren. Iya, Kita bisa. Amin lah, amin, semoga tercapai. Amin. Sempat ikut casting nggak sih di sana? Belum pernah. Belum. Belum pernah. Cuma dulu aku pernah, temen aku kan desainer. Terus aku pernah jalan untuk dia Oh. tanpa casting tentunya, kayak Jalan langsung. dan gak dibayar juga kan. Itu Kayak festival. itu kayak emang apa ya? Aku lupa lagi namanya, udah lama banget kan, 5 tahun lalu. Ya pokoknya basically kayak runway aja, kayak desainer berkumpul di Australia, terus aku jalan gitu, tapi jalannya juga kayak masih ya gitulah, asal keren aja. Iya. Tapi emang keren. Waduh. Gua keren banget gitu. Terus setelah keluar dari NTM nih, ada kayak gebrakan baru nggak sih, kayak sebelum masuk NTM kan gini, setelah keluar dari NTM gue mau gini nih gitu. Oh, personally Personally. masih sama sih. Oh masih sama. Masih sama, cuman aku malah tuh adjusting karena kan audiensnya sekarang emang agak beda. Dulu kan kayak emang lebih ke lifestyle, sekarang tuh kayak lebih ke model. Oh. Audience aku model sama dance. Oke. Jadi basically aku apa ya, lebih niche lagi lah, lebih kayak yuk bisa yuk gitu, bikin yuk konten gitu. Kontennya lebih ke arah itu sekarang. Followers berapa sih? Sekarang 119. Ya, terima kasih juga pada supporter. Kalau nggak mungkin nyampe sini lah. Ya. Jadi kalau kamu ditanyain kamu itu pengen dikenal orang sebagai dancer kah, desainer kah, atau aktor kah, Nah. atau agent kah? Wow. Ya kan? Wow. Itu belum bisa belum. Itu future kali ya. Benar. Apa ya? Kayaknya aku lebih pengen dikenal sebagai Natalie yang life balance, maybe kayak maksudnya kayak soalnya emang aku tuh
sekarang punya pendirian I wanna enjoy life gitu. Iya, terus kayak aku mau share itu ke audiens aku. Jadi kayak kalau mau dibilang Natalie yang dancer kah, mau dikenalnya emang kayaknya udah dikenal Natalie yang dancer sih. Mau nggak mau emang udah di situ. Jadi nggak spesifik lah ya. No spesifik. Ya orang pengennya tahu dulu itu orang yang positive vibes gitu. Wow, positive. Iya, positive. Ini tahu dari mana positive vibes? Bahkan Oh gitu. Soalnya kata-kata itu memang bertebaran di mana-mana gitu. serius lu? Karena waktu Kanat di NTM emang positif vibes banget sih. Dia tuh kayak ibu perinya gitu loh Kak. nonton ya? Nonton. Di NTM tuh kayak ibu peri gitu loh. Kalau kata orang-orang kan suka bacain komen netizen juga kan. Itu pada bilang iya Kanat emang apa ibu perinya gitu-gitu. Waduh, aku malu. Sebenarnya ya, bukan ke ibu peri sih. Di sana kan syuting tuh 24 jam. Gak berhenti. Selama 3 bulan gak berhenti. Di mana? Di INTM itu. Oh. Jadi bukannya ibu peri, lebih ke nggak ada tenaga. Oh. Jadi kayak kalau orang mau apa, nggak gitu aja gitu. Karena tuh udah capek gitu loh, capek batin dan fisik gitu. Gitu. Cuma Tapi ya, basicnya udah baik sih. waduh, lebih kayak ya udahlah gitu, ya udahlah atur aja gitu. Gitu. Tapi emang yang nomor satu tuh attitude paling Benar, penting. benar. Setuju, Lu setuju. Jalanin apapun, sejago apapun lu, sehebat apapun, kalau attitude-nya nggak bagus ya bakal ini. Makanya kita jadi selalu ingat nih, Natalie pernah bareng sama kita nih, wah Natalie tuh buat jadi contoh nih buat kita semua. Waduh. Makanya. Terima kasih lah. Aku juga senang sama Jakarta Casting. Beneran. Aku kayak udah note aja gitu. Nah beneran. Kayak udah nyangkut aja gitu loh, kebanyakan. Terima kasih. Iya, sama-sama. iya. Bisa berapa menit lagi punya? Oh, aduh. Soalnya- Pesan ya. iya. Buat teman-teman. Soalnya dia sejam matikan bukti. Benar. Harus type Benar. nanti. Bener. Apa terakhir kali ya tanya Iya. ada pesan-pesan nggak buat teman-teman atau apa ya Quotes. quotes? Waduh, gak disuruh disiapin gitu. Emang gitu. Aku punya waktu 1 menit buat mikir dulu. Waduh. Ada 1, 2, 2, 3. Aku kayak kalau digituin kayak malah gak bisa. Kayak apa ya, kesan-pesan untuk apa nih? Buat teman-teman yang paling nonton, tadi, Yang mau yang mau terjun ke dunia TVC gitu ya. entertain yang pengen kayak Natalie juga. Iya. Oh oke. Kalau misalnya kalian tertarik pengen terjun ke dunia entertainment, harus siapin mental. Terus kalian harus stick on where you are. Kayak when you apa ya? Where you are gitu loh, kayak and who you are juga kayak. Yeah. Jangan ngikutin tren. Oh, yang viral harus begini. Just be who you are, terus nanti orang yang bisa nilai apa ya, respect itu nomor 1 di pekerjaan. Harus respect orang, respect diri kalian sendiri juga. Harus tahu apa ya value. Kalau nggak suka harus berani bilang enggak, karena itu aku belajar di situ. Dan kalau kalian suka sama orangnya, appreciate dengan ngomong kayak thank you gitu. Setuju. Ya gitulah, lebih kayak Kecil ya tapi yes, meaningful banget. very. Ya, setuju kayak gitu. Itu nomor 1 sih menurut aku. Dan apa ya, cari koneksi dengan sehat, positif. Jangan nyenggol orang lah, nggak perlu. Kalian kalau misalnya udah jalannya lurus, udah pasti kalian ada dibuka jalan lah. Gitu. Jakarta Casting. Very kan. Dari yang ini. Lu suka hosting nggak sih? Hosting. Suka nggak sih? Tadinya tuh aku nggak pede gitu kalau ngomong. Tapi semenjak IATM kan di require a lot of talking. Terlatih, Kan. ya. Jadi terlatih lah lumayan. Kalau NTMA masih ada nggak sih? Nggak. Cocok deh. NTMA udah nggak ada ya? Adventure. Adventure. Oh, My Trip My Adventure. Lo pasti suka. Doain, suka banget. Iya, Suka terlihat banget. jiwa-jiwa adventure itu kelihatan Iya. banget Oh, sih ya. Aduh, suka banget. Jadi sebenarnya emang udah diobrolin gitu kan sama satu stasiun TV. Cuman Kompas kemarin baru buka masalah. kenapa? Kompas kemarin. Oh ya. Oh ya? Lo harus cobain. Aku pengen banget.
Cuman memang belum diupdate lagi nih. Belum diupdate lagi, ha. Ya gitu deh. Ya. Oke, kita closing ya. Oke, closing dong. Natali, makasih banyak atas Thank you. waktunya. Thank you so much. Lo bawa positive vibe banget. Benar. Delivery. Itu very Wow. positive vibes banget. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari Kak Nat ya. Wow, Iya, karena benar. Oke, kita tutup perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di Jakarta Casting Live. Rabu senang. Episode Rabu senang-senang episode 8. Apaan? See you guys. See you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.